Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis ini. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Seresop Tanjung Priok menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Yang terus memelihara kehidupan kita dan seluruh ciptaan. Dalam suasana ibadah dari rumah kita masing-masing, marilah kita berseru dengan nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 295 ayat 1 sampai 2. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat 1 sampai 2.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah setelah pengakuan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai ayat 2. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 sampai yang 2.
kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat 395 ayat 1 dan ayat 4.
tawakal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang diberitakan bagi kita pada minggu kedua setelah Trinitatis ini tertulis di dalam Kitab Imamat pasal 25, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggur yang tidak kau rantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang-orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu, engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terasa memasuki masa 3 bulan kita tinggal di rumah. Banyak desakan-desakan yang meminta kita sudah bisa untuk beribadah di gereja. Namun, sama seperti apa yang telah kita kerjakan selama ini, secara khusus bagi HKBP Seresot Tanjung Priuk, kita taat dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Karena itu, kalau sampai saat ini kita masih ibadah di rumah, itu semua dalam rangka ikut ambil bagian untuk
semakin mempersempit penyebaran virus corona. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sedikit bersabar sedikit lagi untuk beribadah di rumah. Jangan bosan. Karena itu firman Tuhan hari ini juga ingin memberikan sebuah perenungan yang sangat luar biasa bagi kita. Bahwa kita diajak untuk melihat bagaimana Allah menata perjalanan kehidupan bangsa Israel melalui tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat seperti apa yang telah dikatakan di dalam firman Tuhan pada minggu ini adalah tahun ke-7 sejak bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan itu, otomatis manna yang diberikan Tuhan selama mereka ada di padang gurun berhenti diberikan. Bangsa Israel harus mulai makan hasil dari tanah tersebut, mulai menabur, mulai menanam benih, lalu selanjutnya dipanen dan menjadi bahan makanan bagi mereka. Tuhan memberikan perintah agar mereka melakukan semua kegiatannya itu, semua pekerjaannya itu selama 6 tahun. Lalu pada tahun ke-7 mereka harus berhenti menanam. Mereka hanya boleh makan apa yang menjadi hasil tanam pada tahun Sabat tersebut. Apa yang tumbuh di tanah itu yang menjadi makanannya, bukan yang sengaja ditanam. Dan itu juga menjadi makanan bagi seluruh ternak dan seluruh orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Tahun Sabat menjadi tahun perhentian bagi tanah di seluruh Israel. Sehingga tanah tersebut bisa beristirahat setelah bekerja keras selama 6 tahun lamanya. Lalu kembali siap untuk menghasilkan pada tahun ke-8, lalu seterusnya selama 6 tahun berikutnya. Setelah 7 kali Sabat, 7 kali 7 setelah 49 tahun, tahun ke-50 Tuhan memerintahkan lagi bangsa Israel merayakannya sebagai tahun Yobel, tahun pembebasan. Maka bangsa Israel harus meniup sangkakala di seluruh negeri. Tahun itu menjadi tahun di mana bangsa Israel harus memperlakukan tanah seperti pada tahun Sabat. Menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah. Mereka harus makan dari apa saja yang tumbuh di tanah mereka pada tahun itu. Dan pada tahun Yobel, bangsa Israel harus pulang ke daerah mereka masing-masing, ke tanah nenek moyang mereka masing-masing. Dan kalau kita membaca selanjutnya dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan juga memberikan ketetapan ketika bangsa Israel menjual tanah, mereka harus memperhitungkan tahun Yobel. Karena pada tahun Yobel setiap orang harus kembali ke tanah mereka tanpa kecuali. Karena itu dapat dibayangkan siapa yang menjual tanah pada tahun ke-48, maka tanah itu akan jauh lebih murah dibandingkan ketika mereka menjual pada tahun kedua. Kalau demikian, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada minggu ini bagi kita semua? Mungkin kita tidak merayakan Sabat, atau kita tidak merayakan tahun Yobel, tapi kita mau melihat bagaimana Allah menata kehidupan orang-orang percaya di dalam setiap perjalanan dan pergumulan hariannya. Yang pertama sekali, kalau dikatakan tadi tahun Sabat ataupun tahun Yobel itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan agar semua pihak beristirahat. Manusia berhenti bekerja, ternak berhenti menggarap, dan tanah berhenti berproduksi. Semua ciptaan hanya fokus mengarahkan kepada Tuhan. Maka pada tahun Yobel, pada tahun Sabat ataupun tahun Yobel, kita melihat bagaimana Allah menata seluruh ciptaannya untuk berhenti dan memusatkan hidupnya kepada
kepada Tuhan. Ketika mereka berhenti, apa yang terjadi? Ada terjadi proses recovery tanah dan bumi dalam 1 tahun. Peremajaan unsur hara pada tanah terjadi secara alami. Dari sini kita melihat, saudara-saudara, Tuhan Allah semesta alam itu peduli dengan kondisi seluruh ciptaannya. Ia peduli dengan manusia. Ia juga peduli terhadap hewan-hewan. Dan ia juga peduli terhadap seluruh bumi ini. Karena itu ia menata ada waktu-waktu tertentu bagi seluruh ciptaannya untuk berhenti bergerak, berhenti berkarya, beristirahat. Maka di sini kita mau melihat istirahat itu dipandang perlu oleh Tuhan untuk seluruh ciptaannya. Karena itu saudara-saudara, istirahat itu adalah anugerah. Untuk itu kita yang tinggal di kota besar ini, apa yang telah kita lakukan dengan waktu istirahat kita? Jangan-jangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lupa kapan beristirahat. 7 hari yang Tuhan berikan sering sekali kita pakai untuk bekerja. Dan kita menganggap itu adalah sebuah waktu yang sangat berharga. Kita mengatakan waktu itu adalah uang. Waktu itu berharga. Maka mau kita pakai untuk terus berkarya. Tetapi di tengah-tengah kita berkarya itu ingatlah untuk memberikan kesempatan kepada tubuhmu. Merasakan waktu untuk rileks sejenak. Merasakan dan memberikan waktu untuk fokus dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu mengapa kita berkumpul pada hari Minggu dan kita memakai hari Minggu itu sebagai hari untuk beristirahat. Saudara-saudara, virus datang, kita disuruh istirahat 3 bulan. Banyak orang menjadi resah. Banyak orang menjadi gelisah. Mungkin karena usahanya tidak berjalan lancar. Atau mungkin utangnya belum sempat dia tagih dari orang-orang yang berhutang kepadanya. Tetapi hari ini kita mau diingatkan, ada waktu di mana kita perlu beristirahat dan mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, lewat tahun Sabat dan tahun Yobel, di sana berkumpul semua orang kepada seluruh sanak famili dan keluarga. Mereka wajib kembali ke tanah milik mereka. Siapa yang pergi merantau wajib pulang untuk bertemu dengan keluarga. Maka tahun Yobel itu adalah tahun di mana semua tidak terikat dengan rutinitas. Lalu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, juga memperbaiki keadaan alam semesta ini secara alami, juga memperbaiki setiap hubungan-hubungan sosial yang terabaikan karena kesibukan bekerja. Saudara-saudara kita yang hidup di kota yang penuh kesibukan ini, ada kesempatan di mana kita mau diajak untuk melihat dan kembali memberikan waktu. Di manakah interaksi-interaksi sosial kita yang terabaikan? Mungkin hubungan kakak beradik sedang terabaikan karena kehidupan materi, karena kesibukan bekerja ataupun hubungan-hubungan yang lain. Di sini kita mau belajar untuk memulihkan hubungan-hubungan yang hilang itu. Memulihkan keadaan-keadaan yang sangat-sangat membuat kita tidak menyenangkan. Karena itu hari ini kita mau diingatkan lewat firman Tuhan. Kalau ada hubungan-hubungan keluarga yang belum pulih, maka pulihkanlah. Ada tugas sebagai orang-orang percaya untuk mau bergerak dan memulihkan keadaan yang demikian. Saudara-saudara yang ketiga, masih dalam kondisi kita beribadah di rumah, kita tinggal di rumah,
sekalipun mungkin sudah ada beberapa aktivitas yang boleh kita lakukan. Sekarang ini yang didengung-dengungkan oleh pemerintah dengan istilah new normal, normal baru, di mana kita mau masuk ke dalam kehidupan normal kita, tetapi dalam keadaan yang baru, di mana kita harus tetap hidup berdampingan dengan virus yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita, di mana kita harus melanjutkan rutinitas harian kita, tetapi kita juga harus memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Cuci tangan menjadi sebuah rutinitas baru bagi kita. Menggunakan masker tetap menjadi rutinitas baru bagi kita. Menjaga jarak dan menjaga tidak berada di dalam keramaian juga menjadi sebuah rutinitas baru bagi kita. Kita perlu memperlengkapi diri kita bagaimana kita mau untuk siap masuk ke dalam kehidupan normal yang baru itu, dan kita tetap melihat bahwa hidup yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan itu adalah anugerah untuk memulihkan kita. Karena itu saudara-saudara, kalau selama ini ada begitu banyak keluhan kita yang kita katakan waktu tinggal di rumah ini sangat merugikan usaha saya. Waktu tinggal di rumah ini sangat membuat kami tidak bisa lagi mempunyai makanan. Pekerjaan suami saya berhenti, istri saya tidak bisa bekerja, anak-anak saya tidak sekolah. Itu memang kalau dari segi manusiawi kita. Tetapi kita mau diajak lewat firman Tuhan pada saat ini. Lihatlah, waktu kita tinggal di rumah itu adalah waktu berharga, anugerah yang Tuhan berikan. Bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk memulihkan keadaan kita. Saudara-saudara, kita tidak hanya mengikuti WA, kita tidak hanya mengikuti Facebook dan lain sebagainya, tetapi kita juga melihat keadaan di belahan bumi yang lain. Pada masa pandemik ini, begitu banyak video-video yang beredar bahwa keadaan alam ini sedikit membaik di seluruh belahan dunia pada masa pandemik ini. Bumi perlahan-lahan dipulihkan. Karena itu saudara-saudara, Jakarta yang dikenal sebagai kota yang sangat berpolusi sedikit membaik dalam keadaan pandemik ini. Mungkin kita memang membutuhkan waktu ini untuk memulihkan keadaan kita. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa masa tinggal di rumah ini menjadi kesempatan berharga yang Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita semakin menghargai alam yang Tuhan berikan bagi kita. Masa kita tinggal di rumah ini menjadi waktu yang berharga yang Tuhan berikan untuk melihat dan menghargai apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan masa tinggal di rumah ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita mau memulihkan kesehatan tubuh kita. Bagaimana kita mau memulihkan kesehatan hubungan keluarga. Dan bagaimana kita mau memulihkan kesehatan interaksi sosial. Karena itu saudara-saudara, Tuhan telah memberikan pembebasan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Bukan bersembunyi atau berada di dalam tahun Sabat dan tahun Yobel, tetapi kita berada di dalam pembebasan Yesus Kristus. Ia telah memulihkan kita. Ia telah memberikan hidup yang sangat berharga. Ia telah memberikan kesempatan yang sangat berharga. Karena itu sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah itu, maka pakailah kesempatan itu. Pulihkan keadaan yang kurang baik di tengah-tengah hidupmu. Pulihkan keadaan yang kurang baik di tengah-tengah hubungan kekeluargaanmu. Dan bersemangatlah kembali untuk melakukan setiap aktivitas harianmu. Dan ingatlah, dalam segala hal yang kita lalui, dalam keadaan apapun yang kita lalui, Tuhan senantiasa menjaga kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa yang
memulihkan kami, memulihkan bumi ini. Kami tetap meminta dan memohon kepadamu, biarlah di masa pandemik ini, di masa kami masih tinggal di rumah, pemulihan terjadi atas tubuh kami, pemulihan terjadi atas hubungan kekeluargaan di tengah-tengah hidup kami, pemulihan terjadi atas setiap interaksi sosial yang kami miliki, dan pemulihan terjadi atas negeri kami Indonesia ini, sehingga baik pemimpin kami dan setiap rakyat bersama-sama untuk terus berjuang melawan penyebaran wabah ini. Maka kami kembali boleh melakukan setiap aktivitas kami di dalam kekuatan yang daripadamu. Kami percaya untuk setiap hal yang kami lalui, kami bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Bapa, kalaupun kami harus menghadapi kesulitan, baik oleh karena penyakit, baik karena kesulitan ekonomi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam pembebasan yang telah kami terima melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami percaya semua itu boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang memberkati gereja-Mu HKBP, secara khusus HKBP Seresot Tanjung Priok, jemaat dan Parhalado. Biarlah Tuhan lewat gereja-Mu ini, HKBP Tanjung Priok, HKBP Volker, HKBP Gading Indah, ada semakin banyak orang yang merasakan berkat Tuhan dan kekuatan Tuhan bersama-sama hadir di dalam kehidupan mereka lewat apa yang boleh kami kerjakan. Inilah kami Bapa. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 dimulai dari ayat yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua. Seluruh pendeta dan juga sintua dan juga seluruh pelayan yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu ini dari HKBP Gading Indah Resort Tanjung Priuk menyampaikan selamat